Lumen nomor 11.897, 2 Maret 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Semua bersumber dari hati. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-8 sekaligus minggu terakhir masa biasa bagian pertama. Sebab mulai minggu depan kita sudah memasuki masa Prapaskah yang penuh rahmat Allah. Dalam Injil hari ini, Yesus berkata, "Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu,' padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Orang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat.
karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara-saudari terkasih, Yesus menegur dan mengkritik sikap manusia. Pertama, orang-orang yang sebenarnya tak pantas untuk membawa orang lain kepada kebaikan dan keselamatan. Sebab yang mereka ajarkan bukan kebaikan yang sejati. Mereka ibarat orang buta yang menuntun orang buta. Hasilnya tentu sangat mengerikan. Kedua-duanya akan mengalami kecelakaan dan tidak akan memperoleh keselamatan. Kedua, kebiasaan orang-orang yang lebih suka melihat kelemahan dan kekurangan dalam diri orang lain daripada melihat kelemahan dan kekurangan dalam dirinya sendiri. Kebiasaan ini ternyata sudah ada sejak zaman Yesus. Dan kebiasaan buruk ini terus terpelihara sampai sekarang dan akan tetap ada ketika manusia masih hidup di dunia. Apalagi dengan munculnya teknologi dan jaringan internet yang tersambung hampir ke seluruh dunia. Akibatnya, kita dengan mudah mengetahui peristiwa yang ada di dunia, termasuk kelemahan dan kekurangan dalam diri sesama. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus memberikan wawasan yang baru kepada kita untuk menilai seseorang lewat perumpamaan pohon dan buahnya. Pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik pula. Contoh, pohon asam menghasilkan buah yang rasanya asam, sehingga disebut pohon asam. Tidak mungkin ada pohon asam yang buahnya terasa manis. Demikian pula dengan manusia. Jika pohon menghasilkan buah, maka hati manusia menghasilkan kata-kata dan perbuatan yang dapat didengar, dilihat, dan dirasakan oleh orang lain, baik yang ada di rumah maupun orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu, kita tidak dapat menilai seseorang itu baik atau jahat jikalau kita belum pernah hidup bersama dengan orang tersebut. Selain itu, seseorang juga tidak dapat dinilai dari segi fisik dan penampilan. Sebab ada orang yang penampilannya biasa-biasa saja dan sederhana, tetapi hatinya baik, tulus, dan suka menolong. Bahkan ada orang kaya dan orang hebat yang juga penampilannya sederhana dan biasa-biasa saja. Namun ada juga orang yang pura-pura sederhana dan biasa-biasa saja untuk menipu sesama. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menegaskan bahwa hati adalah sumber segala sesuatu. Hati ibarat sumber mata air. Jika hati kita kotor, maka yang mengalir adalah hal-hal yang kotor. Maka orang yang pernah dinilai, dilukai, disakiti, dikhianati dan tidak mau mengampuni akan cenderung melukai, menyakiti,
dan mengkhianati. Kita dapat melihat contoh bahwa ada orang yang terlibat dalam kasus kejahatan, pembunuhan, dan terorisme memiliki masa lalu yang tidak baik. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita, para pengikut Yesus, untuk menanamkan hal-hal yang baik dalam hati anak-anak dan keluarga kita. Apalagi di saat kita sedang dalam suasana menjelang pemilihan presiden, wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Di tengah situasi yang panas, kita harus berusaha menjaga hati agar tidak ikut-ikutan panas sehingga membuat suasana tambah panas. Sebab hati adalah sumber segala sesuatu. Kalau hati kita baik, maka tutur kata dan perilaku kita baik. Tetapi kalau hati kita jahat, maka tutur kata dan perbuatan kita akan jahat. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah menyadari bahwa hati kita merupakan pusat dari segala sesuatu, entah hal-hal yang baik maupun yang buruk? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menegaskan bahwa hati kami menjadi tempat yang sangat penting, sebab dari hati bisa keluar hal-hal yang baik maupun hal-hal buruk. Bantulah kami supaya dapat menjaga dan merawat hati kami dari hal-hal buruk yang dapat merusak diri kami dan sesama. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.